Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita ingin berkunjung ke tempat wisata, namanya itu bukan Puncak Lawang ya, apa namanya? Lawang Park. Jadi Lawang Park ini berada di daerah Batur Agam, teman-teman. Jadi kita harus coba pergi ke sana melihat pemandangan Danau Meninjau. Let's go. Wow. Nah, inilah tempat di mana sana itu adalah tanaman kulit kayu manis. Nah, ya. Kulit kayu manis di sana. Indah sekali, indah sekali. Karena daunnya itu yang muda, dia itu berwarna kemerahan. Nah, lihat. Nah, cantik nggak? Cantik dong. Warna kemerahan gitu. Kalau yang mudanya. Nah, itu adalah warga-warga yang lagi panen. Yaitu kulit manis. Still and forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of. Nah, di sini kita belok ke kiri ya, teman-teman ya. Kita belok ke kiri, nah nyampe di sini. Biasanya kalau di sini ramenya itu di saat Lebaran atau di saat libur panjang. Nah, ini Lawang Park. Oke. Ya, kita sudah masuk di daerah Lawang Park. Nah, ini kita sebentar lagi akan sampai di tempat wisatanya. Tempat ketinggian. Nah, di sini itu ketinggian, teman-teman. Kalau tidak salah ketinggiannya itu 1400-an mdpl, 1400 sekian lah. Nah, jadi cukup tinggi untuk kita bisa melihat pemandangan ke bawah. Nah, Danau Meninjau ini berada di bawahnya. The end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your boat, I'd say of the love. Oke, kita sudah sampai, teman-teman, di Lawang Park. Tamannya Lawang, itu dia. Oke. And true doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow like a flame that burns, an eternal show. In every moment. Oke, kita sudah berada di Lawang Park. Nah, beginilah tampilan dari Lawang Park tersebut. Nah, di sini ini adalah tempat masyarakat berjualan teman-teman. Nah, di sana juga ada tuh tempat
wisatanya juga daerah sana. Dan di bagian sini itu ada tempat makan juga, makan kumpul keluarga juga bisa. Nah, terus ke sana tuh kita akan coba untuk melihat yang di sana. Ayo, let's go. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. Nah, kalau di sini itu adalah tempat penginapan, teman-teman. Jadi ada villa namanya itu Villa Anggrek. Jadi buat wisatawan yang sekiranya ingin menginap ke sini. Yap, inilah dia Danau Meninjau. Pemandangan dari Lawang Park. Oke, nah di sana itu kalau teman-teman bisa lihat, nah itu lagi hujan tuh daerah sana. Nah, jadi kalau langsung ke bawah ini sudah tebing atau jurang, sudah jurang ke bawah ini. Hati-hati ya. Apa, Nes? Nah, di sana kita lihat ada perbedaan warna dari air danaunya. Nah, jadi itu bukan pasir atau apa ya, bukan ketinggian dari tanah danau, tapi itu adalah istilahnya kalau di sini tubo. Nah, jadi tubo itu semacam apa, Nes? Belerang naik. Oh, belerang. Nah, oke, ini bagus nih. Jadi itu adalah semacam belerang, teman-teman. Nah, mungkin pada bingung nih, maksudnya belerang kenapa bisa ada belerang di laut, di danau ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ceritanya kalau dilihat dari historisnya Danau Meninjau ini, dia itu terbentuk karena letusan gunung Sitinjau, teman-teman, Gunung Sitinjau. Nah, jadi ledakannya itu menyebabkan kawah sebesar ini. Kawah yang sebesar ini, hampir sekelilingnya ini adalah bentukan dari letusan gunung. Nah, pada akhirnya lambat laun air naik, menyebabkan terbentuknya danau. Nah, tapi masih di bawah danau tersebut itu masih ada aliran lava. Nah, atau belerang yang aktif. Sampai sekarang masih aktif. Nah, seperti yang saya lihat tadi itu adalah itu tadi belerang dari bawah. Nah, apakah ada kemungkinan untuk letusan kedua? Mungkin aja sebenarnya, mungkin karena di bawahnya masih aktif. Ini kalau saya mundur lagi, saya bisa jatuh dan sampai ke danau. Gitu. Nah, di sana itu adalah sebuah wilayah di Danau Meninjau. Itu kalau tidak salah wilayah Bayu ya. Nah, Bayu lah ya. Termasuk sekitaran danau lah intinya. Nah, termasuk ke sana juga itu ada daerah juga di bawah. Cuman kemarin itu karena ada longsor, itu masih ada berbekas. Nah, di sana tuh ada bekas-bekas longsor. Ya, sampai sekarang pun mungkin masih ada kekhawatiran ya longsor susulan itu bakal terjadi. Nah, oke. Jadi pemandangan di sini sangat estetik, teman-teman, seru sekali. Oke, kita terus ke bawah. Nah, ini ada namanya itu Pintu Rimbo. Tapi karena kata sepupu aku, ini bukan pintu rimbo, tapi pintu akhirat. Apa pintu rimbo? Ini bawahnya sudah jurang itu. Sudah jurang itu, bukan rimbo lagi, akhirat ini. Nah, di sana itu adalah puncak lawang yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, puncak lawang ya, di sebelah sana itu di ujung puncak lawang. Nah, masih ini. Nah, itu ada orang main itu layangan. Layangannya bentuk orang gitu. Lihat kan? Ya, inilah Lawang Park. Tempatnya seru di sini.
Tempatnya juga banyak orang-orang yang datang, banyak juga orang-orang yang memanfaatkan tempat ini untuk misalnya seperti foto atau syuting juga pernah di sini, dan juga buat liburan lah. Nah, itu intinya. Nah, sepertinya di sini itu adalah tempat tempat makan-makan atau minum-minum. Tapi sudah tidak aktif lagi sepertinya. Karena beberapa bulan yang lalu ya di daerah Agam ini atau di Matur itu terjadi yang namanya longsor sama banjir. Sehingga akses untuk ke sini sempat tertutup oleh longsoran. Nah, jadi sayang sekali nih tempat yang seperti ini, yang sebagus ini ditutup jadinya. Nah, jadi kan tempatnya bisa buat ngumpul-ngumpul, wisatawan buat buat makan-makan atau minum-minum. Nah, kita masuk ya. Nah, di sini nih. Lesehan, tempatnya bagus, tapi tidak terlalu terawat karena wisatawan belum datang. Ini bagus loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Danau Maninjau ini dia memiliki folklore atau cerita rakyat. Nah, namanya itu sebuah legenda ya. Sebelum terbentuknya danau ini. Tapi dari cerita rakyat itu adalah alasan kenapa bisa terjadinya danau ini atau terbentuknya danau. Sebelumnya masih gunung. Dan dari cerita tersebut hiduplah sepasang kekasih yang bernama Sani dan siapa satu lagi ya, Sani dan Buyuang lah misalnya seperti itu ya. Sani dan Buyuang, aku lupa, mohon maaf, nanti bisa dikoreksi ya. Kita pakai aja dulu si Buyuang ini. Tapi si Sani ini yang cewek nih. Si Sani yang cewek ini dia memiliki saudara sebanyak 9 kakak-kakaknya gitu. Nah, hubungan antara Sani dan si Buyuang ini sebenarnya tidak direstui sama kakak-kakaknya. Nah, gitu. Sani ini adalah yang kecil di keluarga tersebut, di 9 keluarga ini, kakak adik ini. Nah, jadi hubungan mereka ini tidak direstui. Sani ini suka sama si Buyuang ini teman-teman. Jadi karena hubungan mereka ini backstreet tanpa diketahui oleh si pihak kakak adiknya, abang-abangnya atau kakak-kakaknya, sehingga terjadilah hubungan yang tidak direstui. Padahal sampai sekarang masih ada kasus-kasus yang seperti ini. Nah, oleh karena itu di saat penolakan dari si kakak-kakaknya ini terhadap hubungan mereka ini lari ke puncak gunung. Nah, ini masih gunung nih, awalnya masih gunung. Lari ke puncak gunung, dan mereka itu mengikrarkan cinta mereka dengan mending kita akhiri saja hubungan kita dengan melompat ke kawah gunung. Nah, katanya begitu kata mereka berdua ini. Padahal kan bisa merantau, pilihan yang lain kan, atau kabur. Tapi entah kenapa mereka malah memilih untuk terjun ke kawah berdua sebagai wujud cinta mereka. Ah, itu dia. Tapi pilihan lain masih bisa merantau atau kabur gitu kan. Anggap sajalah mereka tidak ada ide buat itu. Mungkin mereka di saat itu disponsori Red Bull. Jadi ada adegan ekstrim gitu. Mungkin di saat itu disponsori Red Bull. Siapa yang berani melompat dikasih uang gitu. Nah, jadi akhirnya mereka melompat berdua. Nah, tiba-tiba bumi bergoncang, terus mulai terjadi gempa, ledakan gunung meledak besar, sehingga akhirnya terbentuklah danau. Nah, ceritanya seperti itu teman-teman. Yang aku pikirkan di saat itu adalah dari cerita ini, warga-warga yang tidak bersalah. Yang menjadi masalah terhadap hubungan ini kan dari ceritanya kan kakaknya nih. Nah, tapi apa kabar warga-warga yang tidak ada masalah dengan itu?
malah menjadi korban. Nah, itu kan. Nah, jadi dari folklornya ini, dari ceritanya ini, mereka ini jadi ikan, teman-teman. Nah, jadi ada legendanya sampai sekarang. Itu ada namanya Bujang 9. Nah, itu tadi. Bujang 9. Bujang 9 ini adalah ikan dari kakak-kakaknya si Sani yang berubah wujud dari manusia menjadi ikan. Sampai sekarang itu masih ada legenda-legenda yang seperti itu. Ada warga-warga yang melihat ada ikan yang keluar atau menampakkan diri mereka dari dasar danau. Nah, itu dipercayai bahwa itu adalah si Bujang 9 ini atau kakaknya si Sani ini. Nah, gitu. Dan juga warga yang tidak tahu menau pun jadi ikan, teman-teman. Warga yang tidak peduli dengan hubungan mereka pun jadi ikan. Bayangkan jadi ikan mereka, teman-teman. Mereka tidak peduli dengan hubungannya si Sani dan si pria buyung ini. Ya mereka ya udah, aku bekerja, aku bertani, aku memanen, aku tidak mengurus kehidupan pasangan orang ini, tapi aku jadi ikan. Aku juga ikut jadi ikan, jadi korban. Nah, itu ceritanya, teman-teman. Itu adalah cerita dari folklore atau legenda. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa lihat bahwasanya kabut sudah mulai menampakkan diri. Artinya itu kalau dari ilmu BMKG-nya mungkin mau hujan hari ini, teman-teman, ya. Nah, intinya dari tempat Lawang Park ini kita bisa melihat pemandangan yang secantik ini di Lawang Park, yang memanjakan mata kita dengan pemandangan yang hijau dan juga danau meninjau. Di sini pun juga dingin. Sebenarnya dingin banget di sini. Oke, itulah cerita tentang danau meninjau yang diangkat dari cerita rakyat. Percaya atau tidak, itu hak teman-teman semua. Kalau saya pribadi, saya masih memikirkan orang yang tidak terdampak itu aja. Kenapa mereka juga ikut jadi ikan ya gitu. Kan dia bayangkan mereka lagi bekerja tiba-tiba jadi sirip tangan mereka. Siapa yang disalahkan? Ya pemerintah. Ini salahnya Bahlil. Ya, nah di sini tempat orang jualan. Karena itulah teman-teman, tidak terlalu banyak wisatawan yang masuk, sehingga pada tutup semua. Nah, jadi buat teman-teman, ayo kesini, ramaikan. Nah, jadi tidak hanya pemandangan dari Danau Meninjau, untuk Danau Meninjau aja teman-teman. Di sini juga ada, nah ini rumah Lilliput. Oke. Saya pernah terpeleset di sini teman-teman. Jadi ini adalah bentuk tambahan wisata berupa rumah-rumah Lilliput. Asik. Mari kita tengok teman-teman. Ini Hobbit House. Oke. Nah, itu tuh yang lebih bagus sebelah sana. Nah, ini rumah masyarakat kecil. Teman-teman, kita akan coba berkunjung ke salah satu rumah Lilliput di sini ya. Halo. Barusan saya mendengar aspirasi rakyat kecil. Let's go. Kita akan pulang lagi. Thank you buat teman-teman yang sudah mampir di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Share juga. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa datang ke Lawang Park. Mantap.